teman-teman semua, perkenalkan nama saya Divya Yusrimukita. Saya mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau bisa disebut dengan UNUSIA. Nah teman-teman, kampus UNUSIA memiliki 3 cabang loh. Cabang pertama yaitu di Matraman, Jakarta. Cabang yang kedua berada di Kemang, Parung. Dan yang ketiga yaitu di Kedoya, Jakarta. Baik teman-teman, ada sedikit dokumentasi dari saya mengenai UNUSIA atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Berikut dokumentasi atau foto-fotonya. Tujuan untuk video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya mengenai mata kuliah politik dan etika pendidikan. Oh ya teman-teman, untuk judul etika pendidikan ini saya mengambil judul mengenai etika seorang guru terhadap pendidikan. Sebelumnya, kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ilmu yang mempelajari baik dan benarnya. Kedua, kumpulan nilai atau berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salahnya dianut oleh golongan atau masyarakat. Etika guru dalam pembelajaran yaitu pertama, memahami dan menghormati peserta didik. 2. Guru dalam pengajaran harus menguasai sepenuhnya bahan yang akan diajarkan. 3. Menyesuaikan metode mengajar dengan bahan ajar. 4. Menyesuaikan bahan pembelajaran dengan kesanggupan individu. 5. Mengaktifkan siswa dalam konteks pelajaran dan memberi pengertian bukan hanya kata-kata belakang. Dalam etika guru Indonesia dituliskan dengan jelas bahwa guru membimbing murid untuk membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru sebaiknya memberikan contoh dan suri tauladan kepada peserta didik, karena guru adalah perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap kepercayaan kepada murid. Selanjutnya yaitu etika guru terhadap pekerjaan. Seorang guru adalah pekerjaan yang mulia. Menurut Saiful Bahri, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru juga bertanggung jawab dalam keprofesionalnya dan jabatan dalam membimbing anak untuk menuju kedewasaannya. Sikap guru terhadap profesionalnya dalam hal bekerja yaitu dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat kerja dan lingkungan. Selanjutnya, guru dan murid adalah 2 komponen yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai kesinambungan. Seorang guru harus mampu memengaruhi seorang peserta didik. Dengan perilaku dan pribadi seorang guru ini akan menjadi bagian yang ampuh untuk mengubah perilaku murid. Guru hendaknya menghargai potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Guru juga tidak hanya mengutamakan untuk pengetahuan
peserta didik saja. Akan tetapi guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik, kemudian agar peserta didiknya ini berkembang dengan jasmani dan rohaninya. Adapun guru yang kurang mendidik, yang pertama mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, yang kedua tidak adil atau diskriminatif, yang ketiga yaitu memaksakan hak peserta didik, keempat mengabaikan kebutuhan khusus atau perbedaan individu. Nah, ada juga seorang guru yang turut diikuti atau menjadi suri tauladan. Selayaknya guru itu melakukan, yang pertama, guru harus bersikap adil, yang kedua yaitu guru harus percaya dan suka kepada murid-muridnya, yang ketiga guru harus sabar dan rela berkorban, keempat guru harus mempunyai pembawaan terhadap anak didiknya, yang kelima guru harus baik terhadap teman-temannya dan masyarakat. Guru senantiasa memiliki 4 kompetensi. 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi sosial, 3. Kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Nah, guru memiliki peranan yang penting dalam sebuah pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar. Guru pun dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal dengan menempatkan dirinya sebagai, pertama, guru adalah seorang pendidik, kedua, guru adalah seorang pengajar, ketiga, guru adalah seorang motivator, inovator, dan fasilitator, keempat, guru adalah orang tua yang selalu memberikan kasih sayang kepada peserta didik, 5. Guru adalah tempat keluh kesah para peserta didik. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada beberapa yang harus dilakukan oleh seorang guru atau calon guru yang harus dipenuhinya. Di antaranya yang pertama yaitu selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dimanapun, dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai rasa takut kepada Allah bagaimanapun dalam keadaan apapun itu. Yang ketiga yaitu mempunyai sikap tenang dalam segala hal. Yang keempat yaitu berhati-hati atau warok dalam perkataan atau dalam perbuatan. Yang kelima yaitu tawadu atau rendah hati. Yang keenam khusyuk dalam segala ibadah. Yang ketujuh selalu berpedoman kepada hukum Allah dalam segala hal. 8. Tidak menggunakan ilmunya hanya untuk tujuan duniawi semata. 9. Tidak rendah diri di hadapan pemuja dunia. 10. Zuhud dalam segala hal. 11. Menghindari pekerjaan yang menjatuhkan martabatnya. 12. Menghindari tempat-tempat yang tidak menimbulkan maksiat. Ke-13. Selalu menghidupkan syiar dakwah Islam. Adapun etika guru menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi seorang pendidik senantiasa kita mensucikan diri dari kotor dan dari hadas. Kemudian selayaknya kita itu berpakaian yang sopan, yang rapi, dan usahakan berbau wangi. Kemudian berniat beribadah ketika dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Kemudian juga sampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan membaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Berikan salam ketika masuk ke dalam kelas. Sebelum mengajar, mulaikan terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berpenampilan yang kalem dan jauh-jauhi hal yang tidak pantas dipandang mata. Menjauhkan diri dari bergurau. Kemudian jangan sekali-kali mengajar dalam kondisi lapar, kondisi marah. Baik teman-teman, mungkin kesimpulannya yaitu etika guru dalam pendidikan, yaitu selayaknya kita sebagai guru yaitu dapat
menyesuaikan diri kita dengan teman sejawat, dengan masyarakat, dengan peserta didik, dan dengan stakeholder kita di lembaga tersebut. Nah, ketika etika kita baik menjadi seorang guru, maka kita akan disegani oleh murid dan kita akan sukses dalam pembelajaran atau dalam mendidik generasi-generasi Islami atau generasi-generasi para pejuang-pejuang selanjutnya untuk memajukan bangsa dan negara. Etika guru ini sangat diperhatikan. Walau gimana pun, seorang guru itu harus tetap mengikuti kode etik guru. Sebagaimana di dalam undang-undang guru dan dosen, seorang guru adalah seorang yang berprofesi untuk mendidik, mengajarkan, menilai, mengevaluasi peserta didik dan lain-lain. Singkatnya seperti itu. Oleh karena itu, menjadi seorang guru itu tidaklah hanya sebatas untuk pembelajaran dan tidak hanya untuk memberikan transfer pengetahuan saja, akan tetapi menjadi seorang guru itu perlu selayaknya kita menerapkan keterampilan dan kita bisa menggali potensi kepribadian anak, sejauh mana anak tersebut dapat mempunyai kepribadian yang bagus, akhlaknya, budi pekertinya, dan kemudian mampu untuk mengaplikasikannya dalam realita kehidupan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian video saya mengenai etika guru terhadap pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen kalian itu untuk evaluasi diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.